Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Pantai Mali, yang dimana posisi biasa ditemukan dugong. Nah, kalau di perairan sini, memang dugongnya itu sangat bersahabat dengan masyarakat, dan masyarakat di sini sudah ada beberapa yang sudah jadi pawang, termasuk salah satunya yang mempromosikan dan yang menjadi pawang saat ini adalah Bapak One. Saat ini saya bersama dengan Bapak One. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, saya mau tanya-tanya sedikit tentang awal perjalanan di mana Bapak mulai merawat dugong ini, sehingga saat ini dugong ini sudah bisa ramah, bersahabat dengan manusia. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit hal itu. Jadi nama saya Vanessa saya mau dari awal sejarahnya sampai dan ketemu dugong sampai dengan sekarang. Dari awal tahun 1999 saya konservasi dugong dengan penanaman mangrove, penanaman kelapa, mahoni, semua itu selesai. Terus di darat saya sudah urus selesai, terus di laut lagi saya tanam mangrove lagi. Nah, penanaman mangrove pada satu hari saat saya tanam itu terus istri saya marah, angkat buang mangrove itu ke laut. Nah, ke laut dengan ungkapan kalimatnya bahwa anak lagi kuliah, ku tanam ini, terus uang tidak ada, anak minta uang kuliah, mau ambil dari mana? Terus mangrove ini angkat buang. Terus saya pilih ini mangrove, saya bilang, kalau kau tidak mau tanam, jangan kau ambil dia. Kalau kau angkat buang ini, kalau dia ada suara dia akan omong, bahwa kenapa kau harus ambil saya? Itu hanya bahasa alamiah saja. Setelah itu istri saya naik di pulau, saya waktu itu saya tanam dengan menyanyi, dengan pokoknya One semangat, gembira untuk bisa saya tanam ini mangrove kasih habis. Jadi semangat, nanti dari daun mangrove ini keluar uang, semangat saja. Jadi semangat itu dari pribadi Bapak Dari sendiri. pribadi saya. Memang tujuannya untuk melestarikan. Iya, hanya melestarikan alam ini karena begini. Saya berpikir nelayan 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, ambil ikan itu kan gampang. Tapi kok sekarang ini sulit. Susah sekali cari Sudah ikan. sulit untuk mereka cari. Nah, saya banyak pengamatan ke nelayan. Ternyata dapatnya dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 pagi masuk dan ikannya hanya sedikit. Nah, apa yang jadi pokok penyebab? Berarti pohon ini yang jadi penyebab. Nah, karena mangrove kan banyak itu ditebang oleh masyarakat, saya tanam kembali. Nah, itu yang jadi motivasi untuk saya semangat untuk tanam itu. Ya, pada saat Bapak menanam itu dan berjumpa Bapak dengan dugong itu tahun berapa Bapak? Dari saat itu, pada saat yang saya punya ungkapan kalimat bahwa dari daun dari mangrove ini akan keluar uang, karena istri saya marah itu. Sore saya pulang dari pulau itu ke Mali, jadi ikut saya. Jadi ikut saya sampai di muara ini di tempat berlabuhnya perahu di Mali. Terus besok pagi saya mau ke pulau lagi, ikan ini ikut saya lagi. Nah, terus sore saya pulang lagi, ikan ini ikut lagi. Hari ketiga di lokasi yang sekarang, saya kasih turun jangkar di perahu itu, terus saya sorot tang. Dia datang cium tangan saya. Jadi saat dia cium tangan saya, itulah naluri dia itu langsung masuk ke naluri pribadi saya. Berarti ini natural ya, natural. Memang Alam. terjadi secara alam. Secara alam. Jadi begini, sampai kapanpun alamiah ini dengan ilmiah tidak akan baku ketemu. Betul, setuju. Tidak akan. Selama Bapak bersama dugong, Setelah itu saya mulai dari sini ke pulau, saya sudah turun bermain dengan dia. Terus jadi 2 hari berenang dengan dia, sama-sama ajak dia berenang. Dia juga sama-sama dengan saya berenang. Nah, dari situ mulai keakraban sampai dengan tahun 2015 saya mulai. Tahun 2015 saya sampaikan ke 2014 saya sampaikan ke pariwisata. Saya bilang tidak ada objek ini. Karena saat itu saya sudah mitra dengan WWF. Jadi saya sudah kenal tentang alat ini dari lingkungan laut ini. Saya sudah mulai dari WWF ajar saya dari BKP itu sudah ajar saya. Jadi saya mengetahui. Terus tahun 2014 itu saya ajak orang pariwisata, mari kita ada satu objek pariwisata ini, mari kita jual. Mereka tidak percaya. jadi mereka tidak percaya dengan keberadaan dugong. Keberadaan dugong itu tidak percaya. Mali. Ya, setelah itu saya mulai
sampaikan ke orang WWF. Nah, orang WWF terus awal pertama mereka survei dengan saya dulu. Nah, survei dengan saya, ternyata betul ada. Terus dalam 2015 itu juga WWF fasilitasi untuk datangkan Daitib. Oke, Ya, Daitib ya. Datang terus dengan DKP kami survei, ternyata betul. Dan dia punya makan ini Padang Lamun ini juga disurvei oleh tim itu. Oke, berarti yang pada saat hasil survei itu menemukan bahwa dugong ini makan. Ada makan lamun. Dari situ baru saya juga tahu bahwa dugong ini makan lamun. Jadi lamun yang bentuknya seperti apa Bapak? Yang daunnya bulat? Bulat. Oh, itu dia punya makannya paling utama yang paling dia ingin kali dia yang bulat. Yang bulat. Oh, Dia- halopila kalau opalis. ya, kalau saya mau bilang dia seperti kayak apa telinga tikus itu. Oke. Nah, jadi cara itu dia lebih ini. Jadi mulai dari situ, mulai dari TV mulai itu sudah dari situ mulai saya tahun 2017 Oke. saya dipanggil untuk ikut workshop di Bogor. Oke. Nah, di Bogor itu waktu itu mulai orang profesor semua. Saya hanya omong saja. Saya bilang akademia dengan ilmiah, alamiah tidak akan menyatu. tidak akan Oke. menyatu. Mari kita buktikan. Jadi pada saat itu tadi yang penelitian, apa mereka juga teliti tentang behavior, maksudnya tingkah laku dari dugong itu sendiri? Nah, tingkah laku daripada dugong ini mereka lebih banyak tanya saya dulu. Oke, itu seperti apa Bapak? Mungkin Bapak bisa Nah, menceritakan. jadi dia punya tingkah lakunya itu kalau kita ramah. Nah, dia ini mamalia yang paling cepat tersinggung. Itu dia karakternya. Sensitif Ya, ya? dia pemalu dia. Oke. Jadi kalau kita kehadiran kita, hati kita itu baik, mau ramah dengan dia akan lebih ramah dengan kita. Oke. Tapi kalau kita juga punya pikiran ini, terus sampai dengan kita juga jahat, kita pegang dia punya tangan ini, kalau dengan kasar, dengan sentuhannya kasar, dia ngambak nanti. Tapi kalau kita juga ramah, dia punya apa patah lehernya kita juga, karena sering dia begini. Nah, dia begini ini berarti dia ajak kita ini untuk bermain, mau sama-sama dengan dia. Kalau begini kita juga ikut begini, berarti akan datang dan dia blok. Wah, luar biasa Bapak One. Saya mau tanya lagi Bapak Ya, One. ya. Kalau yang selama ini Bapak One bersama-sama dengan dugong ini, pada saat dia di dalam perairan itu berapa jam? Kemudian dia naik ke permukaan. Jadi dia kalau masuk di dalam laut sekitar 9 detik. 9 detik. Ya, 9 detik dia harus lepas karena dia paru-paru. Oke. Dia harus naik. Karena pernapasan Ya. menggunakan paru-paru. Jadi Ya. 9 detik di Ya. dalam perairan. Perairan, Habis terus itu dia dia naik. naik ke atas. Dia naik Terus- ke atas itu kurang lebih berapa menit Bapak? Nah, dia naik, dia lepas itu kurang lebih 2 detik. 2 detik. Ya, dia kembali turun Dia kembali lagi. turun lagi. lagi. Oke. Ya. Pada saat Bapak bersama-sama dengan dugong, terus berenang bersama-sama, apa dia stres atau menjauh atau justru mendekat? Dia mendekat apabila saya juga ikut ramah dengan dia. Jadi saya lihat dari dia karakter itu saja. Kalau dia ramah, saya lebih ramah lagi. Dia lebih ramah lagi. Ya. Untuk sampai sekarang Bapak, kalau musim birahinya Musim Bapak bisa- birahinya saat bulan purnama, orang istilah bilang bulan purnama 14. Itu 14. birahinya. Oh, itu Jadi nanti kalau purnama, nanti kita lihat berkunjung ke sana kalau dia sudah lebih banyak dia ngambak, berarti itu birahinya sudah dekat. Oke, saya tahu Bapak One, apakah dugong yang ada di perairan Malik ini cuma 1 ekor? 3 ekor. 3 ekor. Ya, Oke. jadi begini. Yang saat ketemu saya itu jantan sama betina. Terus dia hamil anaknya sementara masih asuh. Anaknya yang belum bisa sesuaikan diri sama tamu. Oh, belum beradaptasi. Ya, belum bisa. Jadi saya masih asuh ini pelan-pelan ini sampai dia kalau sudah bisa berarti dia akan tiga ini akan datang. Jadi nanti kita lihat kalau berkunjung ke sana kalau dia ada di situ terus dia lihat jantannya ini si mawar. Kalau dia ngambak dia ini berarti betina sama anaknya ada di bawah. Ada di bawah. Kalau musim setiap hari untuk kemunculannya itu sore hari, siang hari, pagi hari Tidak pakai waktu. tidak pakai waktu. Ya, tidak pakai. Jadi setiap kali itu dia pasti muncul ke permukaan. Iya. Oke, jadi 9 detik di dalam perairan, 2 detik di, Iya, di atas. atas permukaan. Kembali lagi. Kembali habis kembali turun lagi. Oke, kalau di situ dia biasa melakukan traveling tidak Bapak? Apakah dugong itu cuma ada di perairan Mali sini atau mungkin dia keluar juga ke pantai daerah? Jadi begini, dia mau keluar dia laut lepas. Sesuai dia habitat dia mau kemana silakan. Tapi begitu ada kunjungan ini batin ya. Jadi Atau mungkin juga bisa diprediksi karena mungkin makanannya di lokasi lain tidak ada sehingga dia menetap tempat tinggalnya di sini. nah, jadi lamon yang ada di sini masih siap. Di luar dari itu banyak lamon. Banyak lama. Tapi begini, dugong ini di mana jatuhnya tali pusat, dia tidak akan lari dari itu. Itu dia punya intinya. Jadi tempat di mana dia dilahirkan, Iya, maka dia tidak akan tetap keluar. di situ. Dia akan itu tempat lahir darah. Dia itu orang curahkan darahnya di mana. Jadi
dia akan di situ. jadi stay di Ya. situ sampai Walaupun dia sekarang dia mau kemana, tapi tetap kembali ke situ. mati. Oke. Jadi memang musim birahinya itu purnama 14 Bapak Ya, ya. orang biasa bilang purnama 14 itu dia punya birahinya. Jadi nanti kita lihat bulan-bulan ini, kita lihat kalau kunjungan tamu itu kalau dia ngambak, dia sudah rewel gitu, itu masa kawinnya sudah. Untuk kalau kunjungan tamu saat ini sampai saat ini Bapak untuk lihat lokasi Dugong dari Ya, mancanegara. jadi kalau awal pertama dia mulai dari tahun 2017. Kiranya tahun 2017 saat saya ikut workshop itu dulu. Datang terus aturannya itu saya sudah bikin karena saya ambil dari karakter ikan itu sendiri. Iya. Nah, setelah itu mulai dari Perdamo ini itu adopsi dari saya punya itu. Dari WWF adopsi dari saya punya itu, baru itu terus buat aturannya dan dijadikan untuk Perda. Jadi begini, awal pertama itu kan saya sendiri. Nanti kalau saya sendiri, anak cucu ini bagaimana? Nah, jadi kesepakatan antara ikannya itu bahasa alam. Nah, akhirnya sekarang ini masyarakat semua siapapun yang ini silakan pergi ke sana. Tapi asal tetap jaga. Kalau Dugong yang ada saat ini jenis kelaminnya jantan apa Jantan. betina? Jadi dari tahun 2018 melahirkan ini, anak ini baru dia minta maaf, dia kasih tunjuk pensnya. Oke, Itu pensnya itu dia kasih tunjuk ke saya bulan Oktober tahun 2017. Dia kasih tunjuk pensnya di sana. Kalau Bapak mulai, saya pernah dengar juga Bapak sempat kasih nama Dugong ini. Ya. Namanya apa? Yang nama akrab? Yang Dari biasanya itu saya ini, Mawar sama Melati. Mawar sama Melati. Oke. Mawar sama Melati itu sudah jadi bahasa, sudah jadi panggilan saya setiap hari. Sampai dengan bulan Oktober tahun 2017, begitu dia tunjukkan pensnya di saya, tapi saya sudah terlanjur sudah pakai nama Mawar. Yang jantan itu Mawar. Banyak tamu juga tanya, kenapa dia jantan kok dikasih nama Mawar? betul. Saya sudah terbiasa pakai dia seperti itu. Jadi intinya jawaban saya bahwa habitat kita berbeda. Betul. Dia di laut, saya di darat. Di darat jantan itu bilang Mawar, di laut jantan itu bisa dibilang Mawar. Kalau di darat jantan itu bisa dibilang Melati. Oke. Jadi Jadi itu pada jawaban saat saya. Bapak sama tamu kalau ke lokasi Dugong, pada saat Bapak panggil Mawar langsung Ya, muncul. dia muncul. Wah. Jadi nanti dia posisinya di mana, kontak batin itu sudah antara dia dengan saya. Oke, baik. Untuk makanannya berarti yang dia makan adalah lamun jenis Halophila. Ya. Habis itu substrat di dasar dasar perairannya itu apa Bapak? Jenis pasir kah, lumpur Pasir, kah? pasir campur lumpur. Pasir campur. Jadi campur lumpur. Jadi begini, saya survei, ternyata dia makan ini sampai dengan akar-akarnya dia sudah gali banyak. Oh, dia sungkur gini dia ya, Bapak? sungkur banyak. Jadi sudah agak krisis. Maka rencana saya minggu ketiga dalam bulan Oktober ini ada penanaman. Penanaman lamon secara manual dengan saya punya penemuan ilmiah alamiah secara pribadi saya. Oke. Jadi saya coba itu kenapa singkong ini bisa ditanam dan bisa dimakan. Itu yang jadi inspirasi saya awalnya. Kenapa ini tidak bisa? Ternyata Kenapa bisa singkong bisa ditanam dan tumbuh kok tumbuh lamun kok tidak kenapa bisa? lamun tidak bisa? Oke. Itu yang jadi awal pertama untuk bikin saya semangat. Oke. Jadi saya coba itu, saya garis 4 persegi, Ya. saya cungkil dari bawah naik, Oke. terus saya bawa ke sana, ke itu saya gali pasir sesuai besarnya, Oke. terus saya taruh di atas, Oke. terus saya tanam patok di tengah. Ini patok di tengah hanya melindungi dia, jangan sampai ombak dia lari. Oke. Itu terus dia dibawain akarnya. Ini kalau sudah keluar dan dia pegang pada pasir, berarti itu positif. Dan itu saya coba sudah jadi. Dan ternyata sudah jadi. Jadi justru karena itu bulan Oktober minggu ketiga ini Ada saya mau pengembangan. dengan akademia saya undang Untri juga Ya, untuk siap. saya mau dapat petunjuk dari itu secara Wah. cari tahu secara alamiah dengan inspirasi saya sendiri. Wah, luar biasa ya Bapak. Terus yang berikutnya saya mungkin ketahui sedikit tentang kira-kira Bapak keberadaan Dugong itu kedalamannya berapa Bapak? Dia dari 7 itu 7 maksimum meter. 7 meter ke atas. Oh, Jadi ke 7 pesisir. ke pesisir. 7 meter ke Ya, 1 meter gitu ya Bapak? Jadi dia bisa sampai 1 meter. Hari kemarin kita masih sempat ke pulau, itu ikut kita sampai 1,5 meter lah. Ya. Bahwa dia sampai di darat, dia lebih mengakrabkan dirinya kepada manusia.
Jadi bukan adanya lamun di situ sehingga dia sampai di Tidak, situ, bukan. tidak. Tapi karena memang instingnya untuk Dia ikut manusia. ikut itu saya bawa ke bagasi ke darat itu supaya dia lebih mengakrabkan dirinya kepada manusia. Berarti instingnya dengan bunyi perahu motor itu sudah. Ya, itu sudah dikasih contoh. Itu dia berpikir bahwa itu Tuhan saya kan. Wah, sah. Oke. Mungkin hal itu yang perlu saya tanyakan Bapak One. Terima kasih banyak atas waktu Bapak One. Amin. Untuk yang lainnya nanti kami bisa diskusi lebih dalam lagi dengan Bapak One. Saya mau sampaikan bahwa penelitian ini adalah penelitian disertasi dari Universitas Diponegoro yang disponsori oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan. Untuk dugong sendiri yang berada di perairan Mali ini adalah memang sampai saat ini yang dijadikan sebagai salah satu destinasi itu baru ditemukan satu, tapi menurut sumber dari Bapak One bahwa ada tiga ekor dugong. Jadi yang satu jantan dan Anaknya juga jantan. anaknya berarti 2 jantan sama 1 betina. Nah, nanti penelitian selanjutnya nanti akan dikembangkan terus dan bisa dijadikan sebagai salah satu objek pariwisata di perairan Mali agar ekonomi masyarakat di perairan Mali ini ke depannya bisa lebih baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dugong terjaga, Masyarakat sejahtera. Wah, terima kasih Bapak One. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kami sudah berada di armada. Tujuan kami mau ke lokasi kemunculan dugong yang setiap saat dia muncul di perairan Mali. Kami akan menuju ke Pulau Sika. Di situ adalah titik kemunculannya. Nanti sampai di sana kami akan meliput secara keseluruhan. Om, bagaimana gelombang? Arus semua aman? Oke, jadi secara safety semua aman. Cuaca pun bersahabat sehingga kami bersiap-siap untuk menuju ke lokasi. Baik, terima kasih. Mawar. Semua orang bisa berbicara soal untuk melindungi alam, itu semua orang bisa. Cuma hanya melaksanakan itu sulit dan mencintai alam ini yang sulit bagi orang. Lagi satu dan menyatu dengan alam lebih sulit bagi orang. Terima kasih Bapak One.